Pernyataan Menkominfo soal potensi jerat pidana bagi pembuat meme wajah orang ini memang menjadi sorotan ya. Bagaimana sebenarnya rambu-rambu kita dalam menggunakan medsos dan bisakah kita membuat atau menggunakan meme wajah orang ini dikenakan pidana? Kita akan ngobrol dengan pengamat siber Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat siang. Selamat siang, Stephanie. Ya, Pak Alphonse, ini kan bukan barang baru ya. Ini aturannya sudah eksis, kemudian juga sudah ada yang bahkan terjerat, tapi kemudian ramai lagi karena ada video yang viral di media sosial. Apa catatan kritis Anda, Pak Alphonse, soal ini? Sebenarnya perlu digariskan juga bahwa bukan hanya pembuat meme saja yang berpotensi melanggar hukum, tetapi menyebarkan juga Anda berpotensi melanggar hukum. Dan ini sudah ada contoh meme Stupa Borobudur yang kemarin yang berakibat penyebarnya, bukan pembuatnya ya, yang berhadapan dengan hukum. Nah, cuma hal ini kita perlu amati dengan cermat juga lah, bahwa ini kan kalau memang tujuannya untuk menimbulkan kekacauan, lalu untuk menimbulkan kerugian bagi orang yang dijadikan meme itu, memang itu cukup pantas dan terjadi kekacauan gitu loh. Tetapi kalau anak muda untuk membuat meme di WhatsApp lucu-lucuan lalu diancam dengan UU ITE kan rasanya terlalu berlebihan ya. Jadi hal ini ya juga perlu menjadi pertimbangan. Jadi dari Kominfo juga mungkin lebih baik memfokuskan pada menindaklanjuti misinformasi. Contohnya apa? Kemarin ada salah satu bank swasta nasional dengan ikon gurita itu yang menyebarkan misinformasi soal tombol blok WhatsApp. Nah, itu kemana Kominfo? Apa diam aja gitu loh. Nah, hal-hal contoh seperti ini, misinformasi yang perlu ditindaklanjuti. Lalu kedua, penyalahgunaan data pribadi. Kominfo harusnya tahu bahwa banyak bank yang kurang melakukan pengecekan terhadap data pribadi KTP ketika terjadi pembukaan rekening. Harusnya dicek dengan alat pengecek KTP, tetapi karena itu tidak dilakukan dengan baik, maka bisa dilakukan pembukaan rekening, dan rekening itu dilakukan untuk kejahatan yang sekarang banyak terjadi. Penipuan surat nikah dan sejenisnya. Jadi mungkin misinformasi seperti itu yang sebaiknya menjadi perhatian penting dari Kominfo. Jadi jangan untuk bikin meme di WhatsApp lalu diancam dengan UU ITE, kan rasanya berlebihan. Nanti orang Indonesia jadi nggak kreatif, jadi bodoh. Nah, itu misinformasi yang seharusnya menjadi fokus menurut Anda ya, Pak Alphonse ya. Tapi kalau soal meme misalnya hanya bercanda untuk teman, apakah secara implementasinya menurut Anda juga akan efektif jika ada yang buat meme lalu bisa langsung dibawa ke ranah hukum, dipolisikan gitu? Gimana Pak Alphonse? Sebenarnya kita kembali kepada ini apapun kalau mau dibawa ke ranah hukum ya bisa. Jadi bukan cuma meme, kamu menjelek-jelekan atau memfitnah atau apa. Jadi fokusnya jangan meme. Bukan, jadi orang kesannya, oh kalau meme ini menakutkan nih, kamu bisa masuk penjara karena mengubah meme atau pakai meme, ya kan? Padahal sebenarnya esensinya adalah kamu memberikan misinformasi, kamu menjelekkan, kamu merugikan orang lain. Sebenarnya esensinya itu, esensinya bukan meme-nya. Meme-nya kan sesuatu yang cara kita mengekspresikan diri, cara kita berkomunikasi. Jadi hal itu yang bisa menjadi perhatian. Jadi jangan salah fokus. Yang harus dilarang itu, yang menjadi melanggar hukum itu adalah misinformasi dan disinformasi. Apalagi nanti kita mendekati pemilu dan akan banyak yang menyalahgunakan meme ini, baik dengan ada sekarang AI, dia bisa pakai deepfake atau dia pakai suara yang ada direkam lalu dia menggunakan suara itu untuk memalsukan orang itu berbicara. Hal-hal seperti itu yang harus ditindak dengan serius. Ya, itu dia menjelang pemilu pasti biasanya panas juga media sosial. Mumpung ada Pak Alphonse, mungkin bisa beri pencerahan kepada kami juga sekalian edukasi masyarakat etika bermedia sosial yang baik, apalagi di tahun politik, Pak Alphonse. Ya, pada prinsipnya sekarang kita ini pada prinsipnya kita ingin mempercayai berita yang kita yakini benar. Nah, Anda harus berhati-hati. Jika Anda menerima satu berita yang Anda percaya benar, tetapi sebenarnya itu adalah berita fabrikasi, Anda akan cenderung mudah memforwardkan. Jadi saya sarankan, jika Anda menerima suatu berita yang sensasional, yang menarik, Anda yakin ini benar,
Anda perlu melakukan cross check dengan sangat baik. Jadi ke sumber-sumber berita yang terpercaya, sumber media yang terpercaya. Kalau Anda yakin baru sebarkan. Kalau Anda tidak yakin atau tidak tahu atau ragu, saya sarankan hindari menyebarkan itu. Karena mayoritas berita-berita seperti itu akan memanfaatkan keyakinan dari korbannya untuk memforwardkan. Mereka memiliki tujuannya tersendiri, biasa tujuannya politis atau tujuannya agenda mereka yang jadi korban, kita yang menjadi penyebar. Jadi hati-hatilah ya, kita sebelum forward jangan mudah melakukan forward. Bijak bermedia sosial. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.